Selamat sore, kembali lagi dalam acara podcast Aksi Nyata #dari kamu untuk Indonesia. Kali ini bersama saya Fani Mane dalam podcast Aksi Nyata #dari kamu untuk Indonesia. Kita atau saya senang sekali bisa ketemu sama teman-teman sobat Aksi Nyata lagi. Nah, sebelum kita mulai, aku mau kembali mengingatkan dan juga tentu saja memberikan salam khas podcast ini dulu. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Nah, jangan lupa aku juga mau ngingetin kalau podcast Aksi Nyata #dari kamu untuk Indonesia ini juga bisa teman-teman saksikan hadir di beberapa platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube Partai Perindo @partaiperindo. Kemudian juga RCTI Plus, ke Okezone, Sindo News, iNews.id, dan tentunya website Partai Perindo. Jadi hari ini atau dalam episode podcast Aksi Nyata Partai Perindo kali ini bahasannya tentu saja menarik dan lagi warawiri begitu dibahas oleh warganet dan juga masyarakat, terutama untuk para calon pemilih dalam pemilu 2024 yang berasal dari kalangan muda, milenial dan juga Gen Z. Kayak aku, yaitu milenial dan Gen Z berpolitik, why not? Kenapa tidak? Nah, kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Beliau adalah bakal calon legislatif atau bacalek DPRD Kabupaten Bogor Dapil 4 Partai Perindo, Mas Agung Suryawijaya yang sudah bersama aku sore hari ini. Mas Agung, selamat sore. Selamat sore. Sehat? Sehat. Kalau orang Bogor ngomongnya kumaha damang ya? Kumaha damang. Kumaha damang? Damang. Damang. Oh, jangan diterusin soalnya aku nggak ngerti bahasa Sunda. Oke, sebelum kita masuk ke tema diskusi sore hari ini ya, Mas Agung, Kang Agung. Kita mungkin bisa kenalan biar sobat Aksi Nyata lebih mengenal lebih dalam Kang Agung nih seperti apa, terus kemudian juga sehari-hari ini sibuknya ngapain begitu. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Suryawijaya. Saya tinggal di Bogor, lebih tepatnya di Dramaga, daerah sekitaran kampus IPB Dramaga. Macet? Iya, lumayan. Kebetulan S1 di sana. Sekarang sih bukan lagi nulis tesis S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Di IPB dulu? Dulu IPB, lanjut S2-nya di UI. Oke. Dulu jurusannya kalau boleh tahu di IPB? Dulu jurusannya proteksi tanaman, dokternya tanaman lah. Terus kemudian ngambil politik? Sekarang ngambil di politik. Kok tertarik terjun ke politik? Sebenarnya dari kecil emang ada minat sih ya. Jadi dari saya ingat banget waktu saya masih balita tuh diajak bapak saya tuh keliling naik motor pakai kampanye gitu. Kampanye? Iya, saya sebut partai ya. Tahun 99. Okay. Itu saya masih ingat banget. Terus tahun 2004 saya masih ingat betul total capres dan konsentrasinya seperti apa. Oke, aku tes deh. Dulu seperti SBJK dulu yang menang. Wow, oke. Aku bahkan aku juga harus googling lagi nih berarti. Oke, sekarang berarti bacalek Dapil 4. Bogor. Kalau boleh tahu itu wilayahnya? Wilayahnya khususnya di Dramaga, Ciampea, ada Kecamatan Cibungbulang, Pamijahan, ada Kecamatan Tenjolaya, ada 5 kecamatan. Oke. Kalau bisa digambarkan dalam satu kata begitu ya, wilayah yang tadi Kang Agung sebut, apa? Kayak apa sih? Itu sih sebenarnya 50-50 ya. 50%-nya itu wilayah perkotaan, 50%-nya lagi itu wilayah pegunungan, desa, wilayah Pamijahan. Kalau tahu Gunung Bunder itu wilayah di sana. Pamijahan. Kalau mau jalan-jalan ke Curug, ya, masih banyak yang hijau ya Kang, masih banyak yang hijau. Dan tentunya harus dijaga begitu ya aktivitas yang hijau-hijau ini. Oke, pertanyaan selanjutnya sedikit tricky. Tricky enggak? Kalau akhirnya memutuskan maju atau terjun ke dunia politik, kenapa pilih Partai Perindo? Kenapa pilih Partai Perindo? Sebenarnya panjang sih ceritanya, karena sebelumnya kan saya di 2016 pas usia saya 21 tahun. Saya mendirikan suatu partai sebelah lah ya. Jadi saya mendirikan dari awal, dari verifikasi Kumham, verifikasi KPU, sampai pencalekan. Jadi ini sebenarnya pencalekan yang kedua saya di dapil yang sama. Oke. Tapi akhirnya sekarang memilih jalurnya lewat Jalur Partai Perindo atau mesin politiknya Partai Perindo gitu. Betul, itu pun di last minute pendaftaran ke KPU tuh di last minute banget. Oke. So far apa yang berubah dan mungkin akan berubah gitu di tahun 2024 nih sih yang kalau Kang Agung rasakan gitu. Apalagi kalau kita komparasi dengan pesta politik tahun sebelumnya. Yang pertama masalah
eh, saya terjun di politik, terutama di Perindo. Kenapa harus berpindah? Terutama masalah idealisme ya. Oke. Di Penting itu harus kita jaga. penting karena kan anak muda kan yang harus dipegang idealismenya. Karena kalau nggak dipegang idealismenya apalagi. Prinsipnya apalagi gitu ya. Iya. Jadi pertama itu masalah anti mahar. Uang. Jadi banyak yang anak muda nggak tahu itu politik itu negatifnya kotor, korupsi. Politik uang ya. Iya. Dan akarnya itu dari kos politik yang sangat mahal. Dari mulai pendaftarannya aja sudah dimintain mahar, lalu proses kampanyenya itu biayanya nggak sedikit. Oke. Kalau boleh tahu kisarannya berapa Kang Agung? Kisarannya kalau boleh disebut, kalau untuk DPRD aja ya, wilayah kabupaten, itu bisa di angka 1 sampai 2 miliar. Apalagi DPR ya? Iya, DPR itu bisa 2 digit mungkin. Itu yang pengalaman saya 2019 seperti itu. Oke. Dan harus kerja keras begitu ya untuk bisa mendapatkan Betul. ya uang dengan nominal seperti itu begitu. Ini sih sebenarnya yang bikin anak-anak muda terutama generasi Z gitu, Gen Z itu sedikit apatis, sedikit skeptis gitu sama yang namanya dunia politik gitu. Memang seperti itu. Karena kan ya kita nggak bisa salahin kalau korupsi di mana-mana karena memang akar masalahnya ada di sini. Politik uang. Di politik uang. Korupsi untuk cari. Di kosnya, karena kan mereka untuk jadi pun biayanya sangat tinggi. Ketika jadi pun mereka berlomba-lomba untuk mengembalikan uang. Itu tuh ya. Itu Jadi yang perlu. politik uang harus diberantas gitu supaya kita bisa mencegah korupsi ke depannya. Oke, itu sih yang harus kita ingat sama-sama. Dan kalau misalnya bukan peran dari Gen Z dan juga milenial begitu yang ingin memutus kejahatan, mata rantai kejahatan ini, ya siapa lagi? Nah, Kang Agung, kalau baca mengenai hasil atau data begitu ya, data dari hasil survei gitu, kalau misalnya pemilu 2024 ini ternyata calon pemilih muda terutama dari milenial dan juga Gen Z itu semakin banyak, hampir mencapai 60%. 60%. Mayoritas berarti ya dalam pemilu 2024 ini. Jadi siapa yang bisa mendapatkan suara mereka hampir pasti akan bisa memenangkan atau menang dalam pemilu 2024. Nah, pertanyaannya buat Kang Agung, gimana caranya bisa menarik tidak hanya perhatian mereka tapi juga suara dari mereka? Yang pertama mungkin dari saya bilang partai-partai lain kan ya, semua berlomba-lomba pengen mendekati dari gaya perpakaiannya, dari gaya bicaranya, semua kan udah mendekati milenial semua muda. kan. Ya kalau dari saya sendiri mungkin karena saya dari kalangan yang sama, jadi satu generasi ya kita lebih bisa cair. Kita bisa lebih komunikasinya lebih akrab, kita komunikasinya lebih cair. Jadi untuk kita memajukan aspirasinya itu sama-sama bareng-bareng lebih bisa. Kalau saya kan dulu juga aktivis di kemahasiswaan. Jadi saya dari S1 itu sudah aktif ya berorganisasi di organisasi. Jadi banyak anak-anak muda terutama mahasiswa kan banyak yang kritis juga. Tapi mereka tuh lebih terorganisir. Mereka hanya bisa teriak di luar dalam tanda kutip kan. No action talk only. Bukan, jadi mereka hanya bisa demo di depan gedung DPR tanpa didengar kan bisa. Tapi kalau ketika mereka bisa masuk ke dalam satu sistem, mereka bisa ada di dalam, suara mereka itu benar-benar jadi penentu. Begitu. Interesting. Berarti untuk mengubah sesuatu, we have to get into the system. Iya, harus masuk ke dalam sistem. Interesting. Kalau kita justru sistem itu jelek, kita menjauhinya, ya nggak bakal bisa berubah sistem. Dan dikuasain sama orang-orang yang orang-orang seperti itu semua. Oke. Jadi orang-orang yang punya uang banyak, yang bisa bayar suara, mereka aja. Jadi anak-anak muda ini cuma jadi penonton, spectators. Buat ngambil suaranya aja. Oke. Benar. Kita cuma jadi buat memberikan vote kepada mereka, tapi kita tidak turut serta begitu ya. Oke, interesting. Nah, yang dibutuhkan oleh para generasi muda, Gen Z dan juga milenial, ya yang harusnya dipenuhi begitu oleh pemerintahan selanjutnya, ini apa sekarang saat ini? Terutama aspirasi Gen Z atau milenial itu pertama masalah pendidikan ya. Karena rata-rata di Gen Z ini pendidikan masalah kuliah, masalah beasiswanya.
dia bisa akses beasiswa di dalam negeri atau luar negeri, LPDP-nya lebih dipermudah. Kedua masalah lapangan kerja sih. Oke. Lapangan kerja, dan kedua masalah industri kreatif. Kan rata-rata anak-anak muda ini kerjanya juga bidangnya rata-rata di startup. Dan industri kreatif seperti itu. Jadi Harusnya makin banyak ya. Jadi misalkan kalau Perindo menang, insya Allah ya UMKM-nya UMKM industri kreatif anak-anak muda ini mungkin bisa lebih dikembangkan. Oke. Online shop dan sebagainya. Iya Seperti setuju itu. karena yang kebetulan juga konsumennya kebanyakan juga dari generasi Iya. muda ya begitu. Nah, bicara mengenai industri kreatif, untuk Kang Agung sendiri industri kreatif yang menurut Kang Agung potensial atau ya mungkin saat ini jadi favoritnya Kang Agung apa? Industri kreatif mungkin di startup yang mungkin lebih sedikit sekarang untuk masa, terutama saya kan di bidang pertanian ya. Ya jadi industri kreatifnya itu dari petani bisa langsung ke konsumen. Oke. Jadi nggak lewat distributor atau pihak Distributor, 3, iya. 4 gitu ya? Terutama tujuan saya concern di dunia politik itu saya pengen masuk ke pemerintahannya tuh masalah bidang pertanian. Karena saya dari SMK Pertanian, S1 Pertanian, saya pikir ada yang salah di masalah pertanian. Jadi masalah risetnya udah lengkap semua, tapi di tata niaganya nih. Jadi ketika panen raya harga jatuh. Why? Ya terlalu banyak rantainya. Jadi dari petani itu ke pengepul, lalu ada ke tengkulak lagi, sampai ke pedagang besar, ke pasar induk, sampai ke pedagang pengecer, baru sampai konsumen. Itu rantainya panjang sekali. Dan pasti uang yang keluar juga lebih ya? Iya, karena kan setiap itu ada margin ya. Oke. Jadi kalau industri kreatif bisa memanfaatkan teknologi yang bisa membantu petani itu oke banget. Oke, dan langsung mengarahkannya ke konsumen, sehingga konsumen juga tidak perlu bayar biaya yang tidak Yang perlu lebih kan? mahal, iya seperti itu. Interesting. Oke. Wah, ini baru nih gitu. Apalagi kalau kita ketahui ya, maksudnya Iya. sekarang kan semakin banyak ya, edukasi, mungkin juga sosialisasi terkait dengan jangan mau atau jangan sampai mimpi ya. Kan kita negara Indonesia kan negara agraris ya, Kang Agung gitu. Jangan sampai petani-petani ini lama-kelamaan profesinya tergusur gitu oleh industrialisasi. Gitu. Harus makin banyak nih ya orang anak muda yang masih mau begitu jadi petani ya. Iya. Oke. Datanya seperti itu. Memang sedikit sekali anak muda yang mau masuk ke dunia pertanian karena itu uangnya nggak ada. Nah, oke. Tapi kalau pemerintah fokus di sana, turun tangan masalah pemasaran, masalah harga terutama. Jaminan harga itu penting banget. Jadi ketika petani menanam dari awal itu mereka tahu bakal panen harganya sekian. Tapi kalau sekarang kan mereka panen sekarang, nanti ketika dia panen ada impor datang harga turun. Oke. Nah itu petani nangis semua. Iya. Belum lagi kan saya di dokter tanaman ya. Belum lagi ada serangan hama. Belum lagi ada kekeringan, ada banjir. Wah itu kompleks. Oke. Sama yang saya sedih tuh karena saya di aktivis pertanian di Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian, banyak banget masalah di situ ya. Ya di situ saya harus turun tangan ke politik. Oke. Nah, berarti ketika saatnya menjadi legislator begitu ya, kira-kira mungkin bagaimana cara Kang Agung gitu untuk mengajak milenial dan juga Gen Z ini tidak hanya memberikan suara kepada Kang Agung, tetapi juga bisa kerja bareng-bareng begitu? Ya kalau kita kan punya komunitas-komunitas kalau anak muda ya. Ya kita bentuk working space bareng, kita bentuk komunitas bareng. Jadi nggak hanya sebagai lu pilih gue deh. Gue nih, Ya. Jadi kita kerja bareng. Oh kita dapilnya di sini. Masalah di dapil ini apa aja sih? Ya kita selesaikan sama-sama. Nah, itu tujuannya. Oke. Nah, kalau masalah utama di dapilnya Kang Agung sendiri apa? Masalah pertama di pertanian. Oke. Jadi pertanian itu anak-anak mudanya udah hampir nggak mau lah jadi petani. Pada mau jadi apa sih sekarang anak-anak muda? YouTuber. Jadi banyak lari ke kota. Jadi yang dia bisa dilihat statistiknya tuh rata-rata petani kita di atas 50 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung
berapa tahun ke depan kan bakal habis. Oke. Jadi tidak ada regenerasinya. Regenerasinya gitu ya, betul. Ayo teman-teman, anak-anak muda harus mau jadi petani begitu ya. Udah dari bertani kita bisa bikin konten juga ya untuk YouTube, kemudian juga mendatangkan cuan lebih kan. Tapi tidak hanya soal sektor pertanian gitu Kang Agung. Seperti pertanyaan aku sebelumnya. Gen Z dari milenial nih cenderung apatis atau memandang sebelah mata begitu terkait dengan dunia politik. Berangkat dari kasus-kasus ya apapun yang menjadi headline media saat ini gitu ya. Kira-kira gimana cara Kang Agung untuk bisa mengembalikan atau ya memutarbalikkan begitu pikiran Gen Z dan juga milenial ini kalau politik is not that bad, is not that simple gitu sesuai dengan stigma yang ada saat ini gitu. Kalian memang harus concern terkait dengan perkembangan politik Indonesia saat ini. Ya itu kita sadarkan kembali karena yang diwakili kan sama generasinya. Jadi kita kumpul bareng, kita konsep bareng, sama kayak kita dulu di aktivis kemahasiswaan kan kita konsep bareng nih semua nih masalahnya gimana, cara penyelesaiannya gimana, dan itu hanya bisa diselesaikan ketika masuk ke dalam ruang paripurna. Dan itu bisa didengar baru ke dinas-dinas terkait, kementerian terkait. Kalau hanya di luar, ya kita nggak bisa berbuat lebih. Kita hanya bisa teriak di media sosial pun mau seviral apapun kalau pemerintahnya tutup mata ya nggak bakal bisa. Jadi kita sadarkannya itu kita harus turun tangan bareng walaupun kadang anak muda tuh anak kemarin sore bisa apa sih? Nah, kayak gitu. Itu gimana tuh Kang Agung ya? Nanti ketika masuk begitu ya, pasti akan banyak kan generasi yang lebih tua gitu memandang ilah gitu baru lulus nih gitu kan anak kemarin sore gitu. Gimana caranya biar kita bisa mematahkan stigma itu? Ya itu kita kan punya background juga kan masing-masing. Jadi saya sempat beberapa bulan lah sempat ada kesempatan juga misalnya belajar lah di DPR RI. Saya sempat bekerja di sana. Jadi kebanyakan di sana itu mereka itu tidak sesuai bidangnya. Jadi misalkan mereka bidangnya energi ditempatkannya di pertanian. Jadi sesuai bidang beda-beda tuh. Jadi kalau misalkan saya ahlinya misalkan concernnya di bidang pertanian ya saya ditempatkan di Komisi 4. Jadi saya bisa fokus benar, saya tahu permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pertanian itu bisa diselesaikan. Tapi yang kebanyakan yang ada sekarang ya hanya tenaga ahlinya aja yang berpikir. Dan itu juga belum tentu bisa memberikan manfaat yang maksimal ya. Betul, karena kan tugas legislatif sendiri kan ada 3, terutama masalah legislasi itu masalah undang-undang itu vital banget. Kedua masalah pengawasan, itu mereka mengawasi pemerintah, mengawasi undang-undang itu berjalan dengan baik apa enggak. Yang ketiga itu ada fungsi anggaran, ini penting juga. Jadi pemerintah mau menganggarkan berapa untuk sektor ini, untuk berapa untuk sektor ini, itu ya tugasnya ketok palunya ada di DPR. Nggak takut sama godaannya tuh Kang Agung? Kan biasalah ya godaannya ya, kita tahu lah ya korupsi atau kong soal proyek-proyek tertentu gitu. Supaya tegak lurus, idealismenya masih terjaga gimana Kang? Itu balikin lagi ke niatnya sih, balikin lagi ke niat awal. Tadi kalau memang kita niatnya lurus, niatnya bersih untuk mengabdi ya, insya Allah lah husnul khotimah sampai akhir. Amin ya robbal alamin. Aku doakan seperti itu. Mungkin terakhir Kang Agung. Tadi kita bicara dari perspektif Kang Agung. Kalau dari perspektif Partai Perindo sendiri begitu, apa yang akan dibawa Partai Perindo untuk milenials dan juga Gen Z ini? Partai Perindo mungkin karena dari perekrutan bacalek ini sudah cukup baik ya, karena mereka banyak yang muda ya Kang? Banyak yang muda. Jadi partai inklusif lah. Semuanya ada dari purnawirawan, dari kalangan artis, milenial, Gen Z semuanya ada. Itu sebenarnya udah masuk pokok yang penting sih di situ. Kedua, Partai Perindo sendiri kan dikenal masalah UMKM ya. Jadi kalau di mana-mana tuh gerobak-gerobak di pinggir jalan tuh orang tahu semua. Jadi untuk memajukan ekonomi di Indonesia ya salah satunya harus di sektor UMKM itu. Karena kan kalau ekonomi kita tumbuh, pengusaha kita makin banyak,
ya ekonomi kita makin tumbuh terus. Saya percaya juga itu. Oke, mungkin sebagai penutup mau ngajakin gitu Gen Z dan juga milenial generasi muda ini untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024 Kang gitu supaya makin banyak nih ceruk suara kita makin gede. Ya untuk milenial Gen Z jangan lupa nanti tanggal 14 Februari. Hari Valentine. 14 Februari itu untuk anak muda itu cukup ini ya. Untuk kita politisi itu bahaya karena kan anak muda ini biasalah malamnya itu nanti happy, tiba-tiba nanti besoknya kesiangan nggak ke TPS. Nah itu jangan sampai. Nggak bangun. Ayo apalagi kan Valentine. Nah itu tuh yang harus ditekenin banget. Nanti Valentine, hari kasih sayang jangan lupa ke TPS masing-masing 14 Februari, coblos Partai Perindo nomor 16. Berbagi kasihnya di TPS ya. Di TPS. Gitu. Ajak orang tersayang ke TPS juga. Kan bisa bikin konten juga. Oke deh, Kang Agung thank you banget ya sudah berbagi dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo kali ini. Senang banget. Aku harap semua tidak hanya berangkat dari idealisme juga Kang Agung, tapi juga usahanya, kemudian juga nanti program-programnya bisa terlaksana. Husnul khotimah kalau tadi katanya Kang Agung ya gitu, sukses semuanya tercapai, aspirasi masyarakat dan juga terutama konstituennya Kang Agung juga tercapai gitu. Nah, Sobat Aksi Nyata berkaitan dengan Partai Perindo, campaign Aksi Nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia ini relate dengan movement atau gerakan yang ingin dijalankan atau sudah dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar, para Sobat Aksi Nyata sebagai anggota Partai Perindo juga bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa download juga aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store atau scan barcode di layar gawai teman-teman Sobat Aksi Nyata berikut ini. Terima kasih banyak sebelumnya. Aku ucapkan sekali lagi kepada Kang Agung atas waktunya dalam Sobat atau podcast Aksi Nyata Partai Perindo sore hari ini. Sehat-sehat selalu ya Kang ya. Pekerjaannya masih banyak. Harus sehat tapi ya. Siap. Semangat tetap semangat. Nah, semoga bisa menginspirasi juga para Sobat Aksi Nyata ke depannya tidak hanya bergabung atau bekerja sama dengan Kang Agung, tapi juga turun serta begitu membawa aspirasi dari masing-masing Sobat Aksi Nyata. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju untuk turun tangan demi Indonesia sejahtera. Salam Aksi Nyata, hashtag dari kamu untuk Indonesia. Kita akan jumpa lagi di episode podcast Aksi Nyata Partai Perindo berikutnya. Saya Fani Mania, terima kasih. Sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.